Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sebuah momen berharga di beberapa hari mendatang, yaitu hari-hari di bulan Dzulhijjah atau di awal-awal bulan Dzulhijjah, yang dimana hari-hari tersebut merupakan hari-hari yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk menjadi musim-musim kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sepatutnya kita mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan mempelajari tentang apa yang disyariatkan di hari-hari tersebut. Karena jangan sampai musim kebaikan itu datang tapi ternyata kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga terlewat begitu saja musim-musim kebaikan tersebut. Atau kita lakukan sesuatu yang kita sangka itu adalah kebaikan, namun ternyata hal tersebut justru sebaliknya tidak membuahkan kebaikan bagi kita. Maka pada pertemuan kita di sore hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar hari raya Idul Adha. Karena pada beberapa waktu mendatang insyaallah taala kita akan menjumpai hari raya yang kedua bagi kaum muslimin, yaitu hari Idul Adha. Dan kita tahu bahwasanya Idul Adha ini terjadi di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, yang dimana bulan Dzulhijjah ini sebenarnya termasuk dari salah satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Berlebih terdapat keutamaan di 10 hari yang pertama dari bulan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini, yaitu hari-hari yang berjumlah 10 ini. Maksudnya berjumlah 10, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ketika para sahabat mendengar hadis tersebut, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah amal-amal tersebut apabila dilakukan di 10 hari pertama ini juga lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal jihad fi sabilillah." Iya,
tidak pula lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang memang dia pergi berjihad ternyata tidak pulang dengan sedikit apapun. Itu dia syahid di medan jihad fi sabilillah. Jiwanya, hartanya hilang, tidak kembali lagi ke keluarganya. Barulah itu bisa menandingi amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari dari bulan Dzulhijjah yang akan kita jumpai. Maka hadis ini cukuplah bagi kita untuk menjadi sebuah motivasi, penyemangat bagi kita agar apabila telah datang bulan Dzulhijjah ini kita sudah punya bekal, kita sudah punya persiapan, sudah punya semangat untuk bisa melakukan amal-amal saleh, yang dimana amal-amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Oleh karena itu, pada pertemuan kita di sore hari ini kita akan berbicara tentang hukum-hukum seputar beberapa ibadah yang dilakukan, disyariatkan, disunahkan bagi seorang muslim di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Adapun keutamaan tentang 10 hari tersebut, maka dia selain bahwasanya hari-hari tersebut adalah hari-hari yang amal saleh di situ lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamaan lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam 10 hari tersebut adalah dari 10 hari itu ada sebuah hari yang dimana di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, banyak dibebaskan dari neraka. Di hari tersebut ada sebuah amalan yang bisa mengampunkan, menggugurkan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Itu hari apa itu? Hari Arafah. Pada hari Arafah itu terjadi di dalam 10 terakhir bulan, 10 terakhir awal, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 9. Pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda tentang hari Arafah tersebut, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqul ma arada haula." Tidaklah ada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hambanya dari neraka dibandingkan hari tersebut, yaitu dibandingkan hari-hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Allah membanggakan para hambanya, yaitu mereka yang sedang melakukan amal ibadah. Rukun yang paling utama dalam amalan ibadah haji itu apa? Wukuf. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu intinya ada di wukuf Arafah. Kenapa intinya demikian? Kalau kita lihat dari konsekuensi yang diterima orang yang tidak melakukan wukuf, maka hajinya tidak sah. Karena wukuf ini merupakan rukun yang memiliki waktu tertentu. Apabila sudah terlewat, nggak mungkin bisa disusul, dimundurkan kembali. Nah, di hari tersebut, di hari ketika para jamaah haji wukuf, maka selain dari para jamaah haji, selain dari kaum muslimin yang mereka melakukan wukuf, mereka pun memiliki sebuah amalan yang afdal, amalan yang utama, yaitu apa? Puasa. Yang dimana Rasulullah SAW mengabarkan tentang besarnya amalan puasa tersebut. Beliau SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Puasa pada hari Arafah. "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa Arafah tersebut bisa menggugurkan
atau bisa mengampunkan dosa-dosa di setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Maka di dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut ada 1 hari yang dimana ada amalan yang agung di situ, yaitu hari Arafah. Di samping hal tersebut, para ulama menjelaskan kenapa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menjelaskan dikarenakan di 10 hari tersebut, kalau kita pelajari dan kita telaah, ternyata ada amalan-amalan ibadah yang amalan-amalan tersebut merupakan amalan dari jenis ibadah-ibadah yang paling utama. Apa ibadah yang paling utama? Coba kita lihat pada rukun Islam, yaitu pertama adalah bersyahadat. Itu adalah amal ibadah yang memasukkan seorang ke dalam Islam. Seorang masuk dalam Islam ketika dia bersyahadat. Setelah itu apa? Salat. Setelah itu apa? Ada zakat. Zakat termasuk bentuk sedekah. Hanya saja sedekah yang wajib. Makanya zakat sering disebut istilahnya adalah sedekah. Kemudian puasa. Kemudian haji. 5 bentuk amalan ini dari jenisnya itu ada semua di dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka di antara amalan-amalan utama yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut, yang ternyata amalan ibadah ini kembalinya dari ke jenis ibadah yang paling utama tadi. Yang pertama adalah kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak tahmid, tahlil dan takbir. Memperbanyak memuji Allah, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, bertahlil, memperbanyak bertahlil dan juga memperbanyak bertakbir. Nah, ini dari jenis zikir, jadi jenis apa? Jenis syahadat. Kita niat baca syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada jenis zikir lisan. Ini amalan pertama. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi min al-amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak lebih dicintai amalan yang ada di dalamnya daripada hari-hari ini. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih cintai amalan, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal pertemuan tentang amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah di 10 hari tersebut, perbanyak dari tahlil. Tahlil yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Tahmid, mengucapkan Alhamdulillah. Atau kalau seorang ingin bertakbir dengan takbir Aid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah mencakup 3 hal tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu takbir. La ilaha illallah itu tahlil. Dan di akhir walillahil hamd itu tahmid. Nah, karena itu para ulama menjelaskan apabila sudah datang bulan Dzulhijjah, maka ada amalan bentuk takbir yang diistilahkan sebagai takbir mutlak.
Apa itu takbir mutlak? Takbir mutlak ini takbir di antara amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mutlak itu maksudnya kapan saja, tidak harus setelah sholat. Beda halnya nanti dengan takbir muqayyad yang dimulainya adalah pada hari Arafah setelah sholat subuh hingga nanti tanggal 13. Terakhir adalah sholat asar. Setelah sholat maghribnya di tanggal 13, jadi tasyrik sudah tidak. Itu dilakukannya setelah sholat. Itu takbir yang muqayyad. Adapun takbir mutlak tidak harus menunggu tanggal 9, tidak harus menunggu dekatnya hari Idul Adha. Takbir mutlak adalah ketika sudah masuk dari bulan Dzulhijjah, maka perbanyak takbir. Dan ini termasuk jadi sunnah yang sebagian kaum muslimin meninggalkan. Kita jarang dapati orang bertakbir ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah. Takbirnya nanti kalau sudah dekat-dekat Idul Adha. Malam Idul Adha baru mulai takbiran. Takbir mutlak adalah sejak awal masuk dari bulan Dzulhijjah, 10 hari terus. Kalau sudah 10 hari, sudah selesai hari ke-10, masuk hari 11, sudah tidak takbir mutlak lagi, ke takbir muqayyad. Takbirnya setelah sholat. Maka amalan pertama yang disyariatkan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang akan kita jumpai ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Kita hidupkan sunnah ini. Hidupkan sunnah ini itu dengan mengajak keluarga kita, mengajak orang-orang sekitar kita untuk mulai bertakbir, perbanyak bertakbir. Lafaz takbir, kalau ingin takbir dengan takbir yang dikenal dengan takbir Aid, maka tidak mengapa. Kalau dengan takbir Allahu Akbar, wala ilaha illallah, walhamdulillah, itu pun tidak mengapa. Lafaznya adalah umum. Penting ada tahlil, ada takbir, ada. Itu amalan pertama. Yang dimana amalan pertama ini kalau kita lihat ternyata diambil dari jenis zikir syahadat la ilaha illallah. Makanya tadi kita katakan bahwasanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya kenapa 10 pertama ini memiliki kedudukan yang agung, karena di 10 pertama ini berkumpul amalan-amalan ibadah yang bersumber dari 5 amalan ibadah yang agung. Baik, yang kedua, amalan yang kedua adalah as-shiyam, puasa. Puasa di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Sabit datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yawm Ashura wa 3 ayyamin min kulli shahrin awal itsnain min asy-syahr wal khamis. Bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Kenapa 9? Padahal tadi kita sedang membahas 10 hari pertama. Coba kenapa? Kenapa 9 Rasulullah berpuasa? Kenapa enggak 10? Karena puasa di hari Id hukumnya haram. Berpuasa di hari Id hukumnya haram. Rasulullah SAW melarang kita untuk puasa di hari Id. Oleh karena itu puasanya dilakukan dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Di tanggal 9 puasa Arafah yang tadi kita bentuk amalan ibadah puasa. Ini sudah ada 2 kita dapati, 2 amalan yang berasal dari ummahatul ibadat, yang dari jenis ibadah-ibadah pokok, ibadah-ibadah yang inti di dalam Islam. Yang ketiga, ibadah yang juga disyariatkan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji sebenarnya berlanjut sampai tanggal 12 atau 13 dari bulan Dzulhijjah. Namun rukun, kebanyakan rukunnya
itu dilakukan tidak keluar dari 10 terakhir dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Rukunnya apa saja? Rukunnya wukuf di Arafah di tanggal berapa itu? 9 Dzulhijjah. Berarti ketika melakukan amal ibadah wukuf, dia melakukan ibadahnya di hari yang dimana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah wukuf apa? Tawaf ifadah itu di tanggal 10 tuh. Kemudian sa'i itu pun di tanggal 10 ya. Jadi makanya di antara amalan adalah menunaikan ibadah haji. Di antara amalan lain yang juga disyaratkan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah inilah salatul Id, salat Id yang kita kenal dengan Idul Adha. Salatul Idul Adha. Berarti ini dari jenis apa? Jadi jenis salat. Berarti sudah ada dari jenis zikir, syahadat, dari jenis puasa, dari jenis haji, dari jenis salat. Tinggal dari jenis apa? Tadi kita sebutkan ibadah-ibadahnya kembali ke jenis 5 ibadah dalam rukun Islam. Apalagi yang tersisa? Sedekah, zakat. Apakah wajib zakat di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Bentuk sedekah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, sedekahnya adalah bentuk sembelihan kurban. Karena seorang yang menyembelih kurban, dagingnya nanti dia sedekahkan. Berarti ini dari jenis sedekah. Maka terkumpullah 5 ibadah agung, 5 ibadah yang bersumber dari ibadah-ibadah yang agung di dalam Islam, yang semua itu terangkum dalam rukun Islam. Semua itu ada jenisnya dalam 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau kita bahas hukumnya satu persatu maka panjang sekali bahasannya, tentang puasa, tentang haji, tentang salat Id, tentang udhiyah. Oleh karena itu saya mengkhususkan pembahasan kita pada acara ini hanya pada ibadah zabhul udhiyah, karena ibadah salat Id tentunya belum lama kita melaksanakan salat Id. Insyaallah masih nempel lah bekal tentang hukum-hukum salat Id. Toh salat Id tidak jauh berbeda dengan salat sunnah. Pada umumnya hanya saja ada tambahan takbir zawaid, takbir tambahan, dan adanya sunnah khutbah. Selebihnya sama. Begitu juga tentang puasa, belum lama kita beranjak dari bulan Ramadan. Jadi insyaallah masih nempel hukum tentang puasa. Adapun haji, maka butuh untuk kita pelajari hukum pelaksanaan ibadah haji. Tapi karena kita tidak sedang melaksanakan ibadah haji dan pembahasannya pun panjang, maka saya tidak akan berbicara tentang ibadah haji. Kalau ingin membahasnya, silahkan bahas di kitab-kitab fikih. Tentang kitabul hajj sudah ada pembahasan tentang haji lengkap detail di sana. Sebagaimana ada pembahasan tentang puasa juga amalan salat Id. Nah, kita akan mengkhususkan bahasan kita pada zabhul udhiyah, yaitu penyembelihan udhiyah. Apa itu udhiyah? Kalau dalam bahasa Arabnya udhiyah, karena lafadznya atau istilahnya adalah dhaha, mentadhiyah. Maka muncullah istilah udhiyah. Kalau bahasa kita menyebutnya hewan kurban. Hewan kurban itu disebut udhiyah. Apa itu hewan kurban? Apakah setiap hewan yang disembelih di hari Idul Adha disebut hewan kurban? Nanti kita ketahui dari definisi udhiyah, kita bisa menghukumi apakah setiap hewan yang disembelih di hari Idul Adha itu udhiyah atau bukan. Maka perlu kita ketahui apa itu udhiyah. Para ulama mendefinisikan udhiyah adalah ismun lima yuthbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyam at-tashriq
taqarruban ila Allah taala. Yang dimaksud dengan udhiyah atau bahasa kita hewan kurban adalah yang namanya udhiyah atau hewan kurban adalah sebuah penamaan untuk menamakan hewan ternak yang terdiri dari onta, sapi, atau kambing. Sebuah penamaan untuk menamakan hewan ternak yang terdiri dari onta, sapi, ataupun kambing dengan jenis-jenisnya, karena banyak jenisnya. Yang penting termasuk onta, termasuk sapi, termasuk kambing yang disembelih pada hari penyembelihan, yaitu hari penyembelihan maksudnya hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Berarti tadi ketentuannya hewan itu harus terdiri dari 3 hewan tadi. Adapun selain dari 3 hewan tadi, meskipun disembelih di hari Idul Adha, Anda pengen ngundang makan hari Idul Adha, nggak bisa korban kambing, tapi ada ayam banyak di rumah, sembelih aja ayam, maka itu tidak disebut udhiyah. Meskipun apa? Meskipun ini disembelihnya di hari Idul Adha, karena bukan dari jenis hewan yang boleh dijadikan udhiyah. Kemudian ketentuan kedua adalah disembelihnya di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Berarti kalau disembelihnya sebelum hari Idul Adha, maka hewan tersebut tidak disebut udhiyah, tidak disebut hewan kurban. Atau nyembelihnya telat, sudah berakhir hari tasyrik yang ke-13, jadi tanggal 13 di bulan Dzulhijjah, sudah terbenam matahari baru disembelih. Meskipun niatnya apa? Niatnya ini hewan kurban, tapi telat penyembelihannya, sengaja diakhirkan tanpa adanya udzur, maka itu tidak disebut udhiyah. Taqarruban ila Allah taala, yang disembelih dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang nyembelih kambing atau nyembelih sapi, tapi niatnya bukan taqarrub, niatnya apa? Buat makan bareng, nggak ada niatan taqarrub sama sekali, niatnya buat bagi-bagi tetangga atau buat undang tamu, maka itu tidak disebut udhiyah meskipun disembelihnya kapan? Meskipun disembelihnya di hari Idul Adha. Maka harus memenuhi 3 hal tadi. Dari jenis hewannya, tidak lepas dari 3 hewan, waktu pelaksanaannya, dan juga niatan di dalam menyembelihnya. Karena seorang menyembelih niatannya macam-macam. Ada orang nyembelih memang tukang penjual daging, nyembelih buat hari Idul Adha buat dijual, maka itu bukan hewan kurban, karena bukan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk menjamu tamu, atau misalkan warga mengumpulkan uang iuran untuk membeli sapi bersama-sama, tapi bukan dalam rangka taqarrub, tapi untuk makan bersama di hari Idul Adha, maka itu bukan udhiyah, itu adalah daging yang biasa, sembelihan biasa. Atau misalkan di sebagian sekolah, anak-anak siswa itu ketika hari Idul Adha diminta untuk mengumpulkan uang untuk membelikan hewan disembelih di hari Idul Adha. Kalau ternyata tidak memenuhi syarat hewan Idul Adha, maka itu bukan udhiyah. Itu adalah apa? Syatul lahm. Itu adalah daging yang disembelih untuk dimakan, tidak mengapa, tapi tidak diniatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinamakan udhiyah adalah niatnya taqarruban ila Allah taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini definisi udhiyah. Jadi sekarang tahu jawabannya. Apakah setiap hewan yang disembelih dari Idul Adha termasuk udhiyah, termasuk hewan kurban?
Jawabannya belum tentu. Lihat dulu syarat-syaratnya, lihat dulu ketentuan. Maka karena menyembelih udhiyah ini adalah ibadah, maka sama seperti ibadah-ibadah yang lain, ada syarat, ada mawani. Itu kaidahnya. Ibadah yang dilakukan sah apabila memenuhi syarat dan menghindari mawani'nya. Apa syaratnya? Apa mawani'nya? Nanti akan kita. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang hukumnya. Tadi kita sudah tahu apa itu udhiyah, hewan yang disembelih di hari Idul Adha. Sekarang apa hukum penyembelih tersebut? Ada orang punya uang lebih dari makan untuk hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Sudah cukup ya. Misalkan untuk 4 hari tadi dia butuh di keluarganya, di orang-orang yang dia tanggung butuh 400.000. Uang dia lebih dari 400.000, cukup untuk membeli hewan kurban. Maka apa hukumnya membeli hewan kurban dan menyembelih tersebut? Ini maksudnya, apa hukumnya? Jumhur para ulama, mayoritas para ulama pendapat bahwasanya menyembelih hewan kurban ini termasuk suatu amalan yang sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebagian yang lain ada yang berpendapat wajib. Tahu ya bedanya hukumnya wajib dengan sunnah. Kalau wajib berarti dia tinggalkan berdosa. Konsekuensinya dia berdosa kalau dia tidak berkurban. Kalau dikatakan sunnah muakkadah, kalau dia tinggalkan hukumnya makruh. Maka jumhur para ulama pendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah bagi siapa? Kalau kita mendengar kata hukum suatu amalan, maka kita juga harus tahu hukum ini berlakunya bagi orang yang kriterianya seperti apa. Apakah setiap manusia berlaku hukumnya sama, baik anak kecil, orang dewasa, orang gila, orang yang waras, orang miskin, orang yang kaya, atau ternyata berbeda? Jawabannya tentunya berbeda. Ada kriteria yang telah ditetapkan, ada kriteria yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang hukum tersebut. Maka bagi siapa sunnah muakkadah ini? Para ulama menyebutkan bagi muslim. Pertama kriterianya dia beragama Islam. Yang kedua baligh, dia sudah baligh. Yang ketiga aqil, berakal. Dan yang keempat hurrin, merdeka. Maka orang yang memiliki 4 kriteria ini sunnah muakkadah baginya. Sangat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha atau di hari-hari tasyrik kalau dia punya kelebihan rizki lebih dari makannya dia dan makan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Sunnah muakkadah kalau dalam rumah ini banyak penghuninya, apakah berlaku untuk semua? Ada bapak, ada ibu, ada anak, semuanya ini muslim, balik, merdeka, berakal. Apakah berarti semuanya sunnah muakkadah bagi mereka? Para ulama menjelaskan hukumnya sunnah muakkadah tapi sifatnya kifayah. Apa itu kifayah? Sifatnya kifayah. Berarti kalau sudah ada satu dari penghuni rumah yang berkurban, maka bagi penghuni rumah tersebut yang lainnya hukumnya sudah tidak diminta lagi. Tapi kalau ingin menyembelih boleh, tapi sudah tidak diminta dalam tuntutan syariat. Itu maknanya kifayah. Karena seperti ketika ada seorang meninggal, ada sebagian kaum muslimin sudah mensolatkan, maka bagi kaum muslimin yang lain yang tidak mensolatkan, ya mereka tidak berdosa, mereka tidak diminta untuk mensolatkan. Sudah suqutut talaq. Makanya para ulama mengatakan alal kifayah. Ini sifat sunnahnya ini adalah sunnah kifayah.
Baik. Kemudian tentang hukumnya tadi telah kita bahas, sunnah muakkadah. Tentang disyariatkannya sepakat para ulama, disyariatkan, tidak ada yang menyelesaikan hal tersebut. Tentang mana yang lebih afdal, apakah sedekah dengan senilai uang hewan kurban di hari Idul Adha atau menyembelih hewan kurban? Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal dalam kondisi kaum muslimin tidak membutuhkan sedekah berupa uang, maka yang lebih afdal sepakati adalah menyembelih kurban. Karena Rasulullah SAW pun contohkannya dengan menyembelih kurban di hari Idul Adha. Maka kalau ada orang dia punya uang senilai hewan kurban, ingin dia infakkan, antara dia infakkan atau dia belikan hewan kurban disembelih, maka yang lebih afdal adalah dia belikan hewan kurban untuk disembelih, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia sedekahkan dagingnya, bukan dalam bentuk uang. Dan bagi orang yang dia sudah ada niatan untuk menyembelih atau untuk berkurban, maka Rasulullah SAW melarang mereka untuk memotong rambut, untuk memotong kuku, termasuk juga mengelupas kulit yang kering sejak masuknya bulan Dzulhijjah hingga dia menyembelih hewan kurban. Kalau dia sembelih tanggal 10 maka sampai tanggal 10. Kalau dia sembelih tanggal 11, 12, 13 maka sampai dia menyembelih. Saudara, barang siapa ingin menyembelih maka jangan mengambil dari rambutnya, tidak pula dari kukunya. Itu maksudnya jangan potong rambut, jangan cukur. Kalau dia sudah ada niatan untuk berkurban di bulan tersebut, meskipun belum beli, tapi ada niatan berkurban. Dan disunahkan di antara nyembelih kurban tersebut disunahkan untuk menyembelihnya sendiri. Kalau bisa menyembelih sendiri itu lebih afdal, karena Rasulullah SAW menyembelih kurban beliau sendiri. Baru sisanya beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi di awal beliau sembelih sendiri. Beliau gunakan tangan beliau untuk menyembelihnya sendiri, tidak mewakilkan ke orang. Itu yang lebih afdal. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan atau bagi orang yang tidak memiliki kecakapan untuk menyembelih sendiri, maka boleh bagi mereka untuk mewakilkan. Boleh untuk mewakilkan, tidak ada larangan. Seperti misalkan warga menyerahkannya kepada panitia masjid, pengurus masjid, atau panitia kurban untuk menyembelih. Ini namanya mewakilkan. Jadi ketika panitia kurban, misalkan pengurus masjid membentuk panitia kurban, menerima kurban, ini statusnya apa? Wakil. Statusnya bukan pemilik hewan kurban. Makanya ketika dia menyembelih, alangkah baiknya dia niatkan, disertai niatan ini untuk si orang yang berkurban. Dan itu terjadi khilaf dengan para ulama, gimana kalau niatkannya itu tidak ada niat, asal sembelih, asal potong. Sebagian mandang tidak jadi kurban untuk pengurbannya, maka dia niatkan ini sembelihannya untuk orang yang menyerahkan amanah kepada dia. Alangkah baiknya menyembelih sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu terkait dengan berapa sunnah ketika menyembelih kurban. Adapun syarat-syarat hewan kurban, nah ini kita juga perlu tahu. Apalagi bagi orang yang dia mungkin ingin menyediakan hewan kurban bagi kaum muslimin, harus tahu ini kriterianya. Jangan sudah diwakilkan untuk membeli kurban ternyata nggak tahu kriteria hewan kurban yang sah untuk dijadikan udhiyah, dijadikan hewan kurban. Maka syarat-syarat udhiyah, syarat-syarat hewan kurban, yang pertama adalah an yakuna min bahimatil an'am,
hewan yang akan dikurbankan ini termasuk salah satu dari 3 jenis yang tadi kita sebutkan, baik itu sapi, onta ataupun kambing. Sapi atau kambing. Nah, ini syaratnya. Pertama. Syarat yang kedua nanti kan kita bahas mana yang lebih afdal. Kenali dulu syaratnya. Jangan beli ayam atau beli rusa. Kurban ini enggak jadi hewan kurban. Baik. Yang kedua, antablugha sinnal mahduda syar'an. Mencapai usia yang telah ditetapkan secara syariat. Apa usia yang ditetapkan? Usia yang ditetapkan adalah al-musinnah. Istilahnya hewan itu al-musinnah. Musinnah ini pada 3 hewan tadi umurnya beda-beda. Musinnah pada onta maka yang berumur 5 tahun. Ini kalau nyembelihnya onta, maka onta yang sudah genap 5 tahun, sudah masuk di tahun ke-6 usianya. Kalau itu sapi, maka sudah sempurna 2 tahun, masuk di tahun ke-3. Itu disebut musinnah. Kalau dari kambing terdapat khilaf dengan para ulama. Kambing ini setahun atau 2 tahun. Ulama dari Imam Syafi'i sebutkan bahwasanya kambingnya 2 tahun. Ulama dari Imam Ahmad kambingnya 1 tahun. Ini berbeda 1 tahun. Maka alangkah amannya cari yang sudah 2 tahun supaya apa? Semua ulama sepakati sah itu menjadi hewan kurban. Cari yang 2 tahun itu lebih afdal. Jangan yang penting murah, tapi yang penting memenuhi syarat. Tapi kalaupun seorang yang berkurban dia kemudian membawa hewan kambing 1 tahun karena dia berdapat 1 tahun yang sudah musinnah, maka tidak mau bagi dia. Ya taklid pada para ulama yang mengatakan umurnya adalah 1. Adapun domba, maka kalau tidak dapat yang 2 tahun atau 1 tahun tadi, maka boleh yang lebih muda lagi. Dalam mazhab Syafi'i yang lebih mudanya 1 tahun itu domba. Dalam mazhab Imam Ahmad itu setengah tahun, 6 bulan. Maka kalau kita diamanahkan, kita cari yang domba di atas 1 tahun, sudah 1 tahun, supaya apa? Dinyatakan sah oleh para ulama tanpa adanya khilaf di kalangan para ulama. Umur ta'ala. Ini tentang umur. Tidak boleh menyelisihi atau kurang dari umur tersebut. Apabila kurang, maka tidak sah sembelihan hewan kurban. Yang ketiga syaratnya hewan tersebut haruslah bebas dari cacat yang menghalangi sahnya dijadikan hewan kurban. Apa ketentuannya? Apa dhabitnya? Apa kaidahnya? Cacat tersebut menghalangi sah atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan dhabitnya, kaidahnya adalah kalau cacatnya mengurangi daging atau merusak daging, maka itu berarti cacat yang menghalangi sahnya hewan tersebut dijadikan kurban. Yang disebutkan Rasulullah SAW ada 4. Kemudian dikiaskan penyakit-penyakit lain atau cacat-cacat lain pada 4 cacat ini. Yang pertama adalah al-aur al-bayyin, yang buta sebelah. Buta sebelah itu matanya putih semua, itu tidak ada tutup salah satu matanya putih semua. Itu al-a'war atau al-aur, buta sebelah. Berarti apalagi kalau butanya dua-duanya, lebih tidak sah lagi untuk dijadikan hewan kurban. Yang kedua al-arajul bayyin, yang sangat jelas pincangnya.
sangat jelas pincangnya ini ketahuannya dari mana? Pincangnya jelas. Kalau misalkan dia jalan sama hewan yang lain yang normal, dia ketinggalan jauh, maka ini berarti pincang yang menghalangi sahnya. Tapi kalau cuman pincang yang ringan, dia masih bisa jalan mengikuti berbarengan dengan hewan yang normal, kata para ulama ini tidak mengapa, karena yang dilarang adalah pincang yang jelas-jelas pincangnya. Maksudnya wal araju al bayyinu arju, yang pincang yang jelas pincangannya. Yang ketiga al maradul bayyin, sakit yang jelas sakitnya, yang lemes, kurus, kelihatan pucat dagingnya atau kulitnya, ini nggak boleh, karena berarti sudah berubah itu rasa dagingnya biasanya ketika hewannya dalam kondisi sakit yang demikian, tidak segar. Kita dapati sebagian hewan ketika disembelih karena dia kondisi yang sakit parah, dagingnya rasanya beda dengan daging hewan yang sehat, maka tidak boleh kalau memiliki sakit yang seperti itu. Dan yang keempat adalah al-hazalul muzilmuh, yang sangat kurus. Sangat kurus, Rasulullah SAW mengkabarkan sampai tidak ada sumsum otaknya. Jadi karena saking kurusnya, jadi mempengaruhi dagingnya jadi ya tulang, banyak kelihatannya tulang. Ini apa yang disedekahkan nanti? Maka itu kalau mengkiaskan ya, cacat-cacat lain yang mengurangi daging. Seperti apa? Terpotong sebagian telinganya, terpotong sebagian ekornya, atau terpotong sebagian kakinya. Ini berarti kurang dagingnya. Makanya seperti itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Adapun kalau sekedar sobek telinganya, tetap tidak ada daging yang berkurang, hanya sekedar sobek, maka itu tidak mengapa. Termasuk juga yang cacat menghalangi adalah yang dia kudisan kulitnya, ya penyakit kulit yang dimana kita memperkirakan dagingnya ini sudah berubah gara-gara sakit kulitnya, penyakit kulitnya. Itu pun termasuk penyakit yang menghalangi sahnya hewan tersebut dijadikan kurban. Yang keempat, syarat yang keempat adalah an yakuna milkan lil mudahhi, hewan yang disembelih adalah milik orang yang berkurban. Au ma'dzunan lahu min qibali syari', atau si penyembelih ini orang yang diizinkan oleh syariat, yaitu orang yang diizinkan untuk mengelola harta orang lain. Seperti siapa? Wali anak yatim. Kalau wali ini tahu kebiasaan anak yatim ini, dia senang untuk apa? Senang untuk berkurban di hari Idul Adha, tidak mengapa dia belikan, karena kan anak yatim, anak kecil ini tidak diserahkan hartanya ke dia sendiri, harus dikelola oleh wali. Begitu juga orang gila. Au min qibalil malik, atau dia orang yang diizinkan dari si pemilik hewannya, seperti wakil tadi, seperti panitia kurban diwakilkan oleh orang yang kurban, mereka menyembelih baru boleh di mereka untuk. Tapi kalau tidak diwakilkan, orangnya bilang saya mau nyembelih sendiri, tunggu, ternyata apa? Disembelih sama panitia, padahal orangnya sudah bilang jangan sembelih dulu, saya tidak mewakilkan kamu untuk menyembelih. Disembelih sah tidak sebagai hewan korban? Dapat khilaf dengan para ulama dalam hal tersebut. Sebagian pendapat tidak sah, berarti apa? Dia harus ganti karena apa? Nyembelih tanpa izin, tidak diridhoi oleh yang nanti akan ada tersebut. Sebagian pendapat sah-sah saja, karena yang berkurban sudah niat itu sebagai hewan kurban, sehingga kalau tiba-tiba sembelih saja itu sudah Allah udah alam. Alangkah baiknya makanya tanyakan dulu, ini mau mewakilkan menyembelih atau tidak. Kalau tidak mewakilkan sembelih, maka silakan datang sembelih sendiri.
Yang kelima syaratnya an la yata'allaqu bihi haqqun lil ghair. Hewan yang dijadikan kurban tersebut tidak boleh terkait dengan hak orang lain. Contohnya terkait hak orang lain apa? Contohnya ternyata orang yang punya ini sudah menggadaikan kambingnya atau sapinya, sudah digadaikan. Dia pinjam uang atau dia punya hutang, digadaikan sapinya. Tapi orang yang minjamkan uang tidak mau merawat sapinya, sudah itu silahkan kamu rawat sendiri, tapi sapi itu adalah sebagai barang gadai atas hutang kamu. Di hari Idul Adha disembelih, padahal apa? Sapi tersebut masih berstatus sebagai barang gadai atau harta yang digadaikan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena terikat dengan hak orang lain. Ketika hutangnya tidak bisa terbayar, maka dibayar dari harga penjualan sapi tadi atau hewan tadi. Kalau sudah disembelih mau bayar pakai apa? Akhirnya hilanglah hak orang. Nah, karena itu syaratnya tidak boleh terikat dengan hak orang lain. Atau misalkan sapinya sapi yang digosok, diambil tidak dengan keridhaan yang punya, atau dicuri. Ternyata pencurinya pengen tobatnya di hari Idul Adha, sembelih kurban. Tidak sah menjadi kurban baginya. Kenapa? Bukan punya dia, itu punya orang lain. Baik, yang keenam, syarat yang keenam, ini syarat akhir adalah menyembelihnya di waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Kapan itu waktunya? Waktunya adalah di hari Idul Adha, di tanggal 10 Zulhijjah, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau sudah selesai sholat baru boleh. Kalau langsung terbit matahari langsung sembelih, maka tidak boleh, tidak sah. Ganti. Jadi tunggu dulu sampai selesai sholat. Atau kalau tidak ada sholat Idul Adha, maka ditunggu waktu, diperkirakan orang-orang sudah menyelesaikan sholat Idul Adha. Misal sholat Idul Adha ternyata butuh waktu 15 menit, berarti tunggu 15 menit dari masuknya waktu sholat Idul Adha kalau tidak ada sholat. Ini 6 syarat yang dijelaskan para ulama yang harus dipenuhi, yang dimana dalam syarat-syarat tersebut terdapat mawani juga, penyebatan mawani itu hal yang menghalangi sahnya, yaitu cacat-cacat yang tadi kita sebutkan. Maka harus memenuhi 6 syarat ini. Kalau tidak memenuhinya maka tidak sah menjadi sebuah hewan kurban. Sekarang apa yang lebih afdal jenisnya? Jenis yang lebih afdal daripada hewan kurban. Yang lebih afdal orang yang berkurban satu hewan secara penuh, maka itu lebih afdal dibandingkan dia bersama-sama dalam satu hewan seperti sapi ataupun onta, boleh untuk 7 orang. Maka mana yang lebih afdal? Kalau dia mampu satu kambing dengan 1/7 dari sapi. Kalau dilihat dari bagiannya satu utuh dengan dibagi 7, maka yang lebih afdal yang utuh. Kalau dilihat dari jenis hewannya, maka yang lebih afdal adalah onta, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian baru kambing. Berarti kalau orang pengen nyembelih utuh satu hewan, maka dia pilih mana? Onta, kalau ada onta. Kalau baru urutan berikutnya adalah sapi. Kalau nggak ada, maka baru ke domba, baru ke kambing. Kalau nggak ada, maka 1/7 dari sapi, dari onta ataupun dari sapi. Itu urutan yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal tersebut. Baik. Sekarang poin berikutnya, kita langsung pada poin-poinnya karena pembahasan itu panjang sebenarnya. Poin berikutnya adalah jumlah orang yang sah untuk berkurban dalam satu hewan kurban. Satu hewan itu buat berapa orang? Baik. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya orang yang dia berkurban ada 2 bentuk kebersamaan. Yang pertama,
kalau ketika dia berkurban, dia mengajak orang lain seperti penghuni rumahnya, semua penghuni rumahnya dia ajak dalam pahalanya, maka itu boleh dan tidak dibatasi jumlah orangnya. Mau penghuni rumahnya 3, 4, 5, 10 atau sampai yang orang yang sudah meninggal pun dia niatkan untuk ikut serta dalam pahalanya, maka itu pun boleh. Karena Rasulullah SAW pernah ketika beliau menyembelih dan beliau mengatakan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, dari al Muhammad dan dari umat Muhammad. Berarti beliau mengajak menyertakan semua umat ini. Ini kebahagiaan orang yang belum berkurban dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kita itu sudah pernah disertakan oleh Rasulullah SAW dalam kurban beliau. Kalaupun kita tidak berkurban, tapi Allah sebetulnya berkurban. Jangan hanya karena Rasul sudah berkurban untuk kesertakan kita tidak berkurban. Ini jangan. Pengen ibadah komplit banget. Ibadah itu harus semangat, harus loyal gitu dalam ibadah, dalam sedekah. Karena kurban itu bentuk sedekah di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini kalau menyertakan dalam niatan pahala. Adapun kalau menyertakan dalam kepemilikan, maka satu kambing hanya boleh untuk satu orang, satu sapi boleh untuk sampai 7 orang. Kalau lebih dari 7 orang tidak sah sama sekali untuk mereka. Begitu juga unta, hanya sebatas untuk 7 orang dalam kepemilikan. Maksudnya dalam kepemilikan berarti nanti setelah sapinya disembelih atau ontanya disembelih, dibagi 7 masing-masing bagiannya, baru dia bagi 3 lagi untuk dia sendiri, untuk sedekah dan untuk hadiah. Berarti dibagi jadi berapa tuh sapi? 3 kali 7, 21 saham. Ya, 21 7 untuk para perkurban, mereka makan. 7 bagian untuk sedekah, sebagian para ulama bahkan mewajibkan sedekahnya. 7 sisanya itu untuk dihadiahkan, dibagi ke mereka. Nah, ini tentang jumlah orang yang sah untuk berkurban. Tidak boleh lebih dari 7. Kalau lebih dari 7, maka para ulama menjelaskan tidak sah. Jadi kalau tidak sah apa? Jadi bukan hewan kurban. Kalau bukan hewan kurban berarti apa? Hewan yang disembelih biasa, sama seperti orang pengen makan-makan biasa, bukan takarrub, karena ada syaratnya. Baik. Pembahasan berikutnya tentang kapan seseorang yang berkurban menjadi wajib untuk menyembelih hewannya. Kalau tadi kita bahas tentang hukum berkurban apa? Hukum asalnya sunnah muakkadah, itu hukum menyembelih kurban di hari Idul Adha. Sekarang orang yang punya hewan kurban atau dia sudah beli hewan kurban, sudah menyediakan hewan kurban, kapan hewan ini wajib jadi kurban, nggak boleh dibatalkan niatannya. Itu maksudnya. Itu ma yata'ayyanu bihi al-udhiyah. Ma yata'ayyanu bihi al-udhiyah. Sesuatu yang menjadikan hewan yang tadinya ingin dikurbankan jadi sudah wajib dikurbankan, nggak boleh dibatalkan. Kalau rusak, kalau hilang, ada kondisi di mana wajib mengganti dengan hewan yang lain karena sudah wajib untuk dikorbankan. Ini maksudnya. Nah, sebelum kita bahas tentang hukumnya, konsekuensinya tadi, kalau rusak, kalau cacat, kalau hilang, kalau dicuri, kalau mati, maka kita ketahui terlebih dahulu hewan ini menjadi wajib dikorbankan menjadi wajib udhiyah kapan?
apabila atau dilakukan dengan satu dari dua hal. Yang pertama adalah bil qaul, bil lafaz. Dia mengucapkan. Dia ucapkan apa? Ketika dia beli kurban, kemudian dia serahkan, dia bilang, "Ini kurban saya. Ini udhiyah saya." Ketika dia katakan ini udhiyah saya, ini hewan kurban saya, dia niatkan itu untuk kurban di bulan Dzulhijjah tersebut, maka hewan itu sudah lepas dari kepemilikannya, kata para ulama. Berarti milik siapa? Menjadi hewan milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita katakan itu adalah hewan yang sudah bukan miliknya, sehingga kalaupun dia masih memegang hewannya, itu sebagai apa? Amanah saja di tangan dia. Kalau dia sudah katakan hadhihi udhiyati, ini adalah hewan kurbanku. Atau dia nadarkan, dia katakan saya bernadar bahwasanya ini adalah hewan kurban saya, maka otomatis hewan tersebut, hewan yang dia tunjuk tadi, itu menjadi hewan kurban. Kalau misalkan berubah pikiran, datang panitia, maaf, tolong dipulangkan lagi hewannya, saya nggak jadi berkurban untuk hewan itu, saya mau jual aja lah, ada tamu. Kalau enggak ada tamu ini mau saya sembelih aja buat jamu kamu, tidak boleh. Kenapa? Karena dengan dilafalkan seperti itu berarti sudah menjadi, ketika sembelih dia berniat ini adalah kurban. Dia katakan, ya Allah, ini dari saya, atau ini adalah taqarrub saya. Maka ketika sembelih tersebut maka itu menjadi hewan kurban dengan niatan, Atau kalau dia tidak menyembelih sendiri, maka tadi wakilnya yang menyembelih dengan meniatkannya untuk orang yang mewakilkan, atau orangnya yang dia berniat, wakilnya yang menyembelih di hadapannya. Itu pun intinya apa? Menjadi kurban kalau apa? Ketika menyembelih ada niatan untuk udhiyah. Karena Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu dihukumi berdasarkan niatnya. Kalau niatnya untuk kurban, maka itu kurban. Kalau niatnya itu bukan untuk kurban, maka itu tidak menjadi kurban. Bentuk kedua dari perbuatan adalah ketika dia membeli hewan, tapi pembelian ini tapi hewan yang dibeli ini sebagai ganti hewan kurban yang hilang atau yang mati sebelumnya. Misalkan sebelumnya dia sudah bernazar, hewan ini saya nazarkan, saya bernazar kepada Allah, hewan ini adalah kurban saya untuk tahun ini. Kemudian karena dia teledor, dibiarkan kehujanan, sakit, akhirnya apa? Mati. Maka wajib dia ganti, beli lagi yang serupa atau bahkan lebih sempurna sebagai penggantinya, karena keteledoran dia tidak dijaga atau tidak dia ikat, akhirnya apa? Kabur, atau dia taruh sembarangan, akhirnya dicuri orang. Kalau sudah dia takyinkan, sudah dia tetapkan itu sebagai kurbannya dengan pelafalan, maka dia wajib ganti. Nah, ketika dia ganti, dia beli ke pasar dengan niatan ini sebagai ganti hewan kurban yang hilang atau yang mati, maka otomatis ketika beli untuk pengganti udhiyah, otomatis itu jadi kurban meskipun dia tidak melafalkannya. Ini tentang hal-hal yang menjadikan hewan yang akan dikurbankan sudah tetap dan wajib hukumnya menjadi sebuah hewan kurban. Maksudnya wajib jadi hewan kurban, gak boleh diganti, ya, harus benar-benar dijaga. Seperti orang dititipkan amanah, dititipkan barang, harus benar-benar dijaga. Baik. Sekarang hukum yang berdampak pada takyin hewan tersebut apabila hewan sudah ditetapkan menjadi hewan kurban. Apa dampaknya? Maka dampaknya yang pertama, tidak boleh melakukan tindakan yang menghalangi
menghalangi pengkurbanan hewan tersebut. Seperti apa? Dihadiahkan, dihibahkan, atau digadaikan. Ini nggak boleh. Yang pertama, nggak boleh melakukan sebuah tindakan yang menghalangi dari penyembelihan hewan tersebut. Seperti misalkan dihadiahkan, atau dijual, atau digadaikan, nggak boleh lagi. Mau diganti nggak boleh. Itu sudah tetap hewan itulah yang harus menjadi kurban. Karena kenapa demikian? Karena ibarat nazar. Orang ketika sudah mengatakan ini adalah kurban saya dengan niat menjadikan kurban, kata para ulama, itu seperti nazar secara hukum meskipun tidak secara lafaz benar-benar nazar. Kalau orang nazar, Rasul sabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa bernazar untuk melakukan sebuah ketaatan, maka lakukan ketaatan tersebut. Enggak boleh dibatalkan. Baik. Yang kedua, hukum yang berdampak adalah kalau si pengkurban meninggal setelah dia mentakyin hewan tadi, setelah dia menentukan hewan tadi sebagai kurban, maka wajib bagi ahli waris menyembelih hewan itu sebagai kurban bagi si mayit. Kalau sudah ditakyin. Adapun kalau belum ditakyin tidak. Karena kalau belum ditakyin berarti ibarat masih apa? Masih sebagai hartanya yang bisa jadi dijadikan hewan kurban, bisa jadi nggak jadi nanti. Ya di Idul Adha keburu dijual lagi atau diganti. Kalau sebelum ditakyin sudah meninggal, maka menjadi hartanya ahli waris. Tapi kalau sudah ditakyin kemudian dia meninggal, maka itu tidak menjadi hartanya ahli waris. Itu tetap wajib disembelih oleh para ahli waris. Hukum ketiga yang berdampak dengan hal tersebut adalah tidak boleh memanfaatkan manfaat-manfaatnya. Kalau sudah ditentukan sebagai hewan kurban, maka tidak boleh memanfaatkannya, tidak boleh mengambil manfaatnya. Maksudnya tidak boleh mengambil manfaatnya, Pak. Jangan ditunggangi, jangan ambil susunya, yang apabila kalau diambil susunya dia nanti kurang gizinya, karena ini akan mengurangi kualitas daging atau mungkin kesuburan dari anaknya. Jangan. Tapi kalau tidak berdampak sedikit maka tidak pengaruh. Yang dilarang adalah ketika dia mempengaruhi anaknya, dibutuhkan anaknya, susunya malah diperah. Tidak boleh kalau hewannya sudah ditakyin. Tapi kalau belum ditakyin tidak masalah. Bahasa kita adalah ketika sudah ditakyin, sudah ditentukan tadi. Baik. Hukum yang berikutnya, apabila hewan yang sudah ditakyin tadi, sudah ditentukan sebagai hewan kurban, ternyata cacat, ditaruh di kandang, ternyata apa? Ternyata malah cacat, pincang, atau buta, berantem, buta atau pincang, atau mungkin telinganya malah putus. Kalau cacatnya tersebut terjadi setelah ditakyin, setelah ditentukan hewan tersebut sebagai kurbannya, maka apabila cacat itu terjadi dikarenakan keteledoran dia atau bahkan perbuatan dia sendiri, yaitu si pemilik hewan, teledoran misalkan sakit karena ditaruh di tempat yang tidak layak, atau beradu karena tidak dipisah dengan jarak yang aman, akhirnya cacat, dengan cacat yang menghalangi sahnya hewan kurban, maka dia wajib mengganti dengan hewan yang sehat. Kenapa demikian? Kembalinya ke tadi, karena hewan yang sudah ditakyin itu ibarat sekedar harta titipan di tangan dia. Orang kalau dititipi harta, dititipi barang, dia teledor, akhirnya rusak, maka dia wajib ganti rugi. Baik.
Adapun kalau bukan karena keteledorannya, maka tidak perlu dia ganti, cukup dia sembelih saja hewan itu apa adanya dan sah sebagai hewan kurbannya. Jadi lihat dari keteledoran atau tidak. Hal ini dikecualikan. Jadi tidak wajibnya mengganti dikecualikan dalam kondisi kalau ternyata hewan tersebut ditentukan tanpa menunjuk hewan yang mana. Misalkan dia pernah bernazar, saya bernazar untuk Allah akan menyembelih kurban, tidak ditentukan tuh hewan mana. Kemudian setelah dapat hewan, dia katakan ini hewan yang akan saya kurbankan dalam menunaikan nazar. Ternyata sebelum disembelih hewannya cacat, maka apapun sebab cacatnya dia wajib untuk mengganti. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dia ganti berarti dia belum menunaikan nazarnya, maka wajib dia ganti. Baik. Paham ya kondisinya? Bedakan kondisi satu dengan dua. Kalau kondisinya nazar yang tidak ditentukan hewannya, apapun sebab kerusakan atau cacat hewan tersebut wajib diganti. Adapun kalau sudah ditentukan bukan karena nazar yang fi zimmah, bukan karena nazar yang belum ditentukan, sudah ditentukan maka dilihat karena keteledoran atau bukan. Kalau karena keteledoran wajib ganti. Kalau bukan karena keteledoran maka tidak wajib ganti. Baik. Permasalahan berikutnya, kalau hilang. Kalau tadi kalau cacat, sekarang kalau hilang. Kalau hilang atau dicuri orang, sama pembagian hukumnya seperti yang tadi kita sebutkan. Berarti apa? Kalau kondisi hewannya lah kondisi hewan yang sudah ditentukan, bukan nazar yang fi zimmah, nazar yang menjadi tanggungan, tapi sudah dia katakan saya bernazar akan menyembelih hewan ini ditentukan, atau hewan ini adalah kurban saya, kemudian ternyata dicuri orang atau kabur. Apabila itu karena keteledoran wajib dia ganti. Kalau bukan karena keteledoran maka tidak wajib dia ganti. Tidak wajib dia ganti, tapi nanti kalau dapat udah balik lagi ke dia, wajib dia kurbankan meskipun bukan di hari Idul Adha. Itu namanya apa? Mengqadha penyembelihan kurbannya, dikarenakan dia tidak mampu untuk menyembelihnya di waktunya. Baik. Adapun kalau tadi karena nazar yang memang belum ditakyin, nazar yang belum ditentukan hewannya, dia katakan saya bernazar akan menyembelih kurban. Kemudian dia beli, dia katakan nih hewan yang akan saya gunakan untuk menunaikan nazar saya. Ternyata sebelum disembelih kabur atau dicuri orang, wajib dia ganti bagaimanapun sebab hilangnya. Karena apa? Dia belum menunaikan nazarnya. Nazarnya bukan nazar yang ditentukan hewannya di awal. Baik. Masalah berikutnya, kalau hewannya mati, kalau hewannya ini ada kasus-kasus sekarang seperti ini, sebelum disembelih sudah mati. Maka apabila hewan tersebut hewan yang sudah ditakyin, ditentukan, ini hewan kurban saya, atau saya bernazar akan berkurban dengan hewan ini, misalkan dia katakan demikian. Kemudian ketika dikandangkan ternyata mati, maka dilihat tiga keadaan. Keadaan pertama, kalau matinya bukan karena perbuatan tangan manusia, mungkin ada hewan buas yang menyelinap masuk, kemudian dia digigit, bisa misalkan mati, maka la dhaman, tidak wajib dia ganti, karena bukan keteledoran dia. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau matinya hewan tersebut dikarenakan perbuatan yang punya, maka wajib dia ganti, beli yang lain
sebagai pengganti dari hewan tersebut, karena dia sendiri yang menimbulkan kematiannya. Karena keteledoran misalkan, hewannya ini tidak ditempatkan di tempat yang aman, di pinggir jurang atau di pinggir sumur. Ada sumur di sebelahnya, tidak dia tutup, dia taruh hewan kurbannya di situ, akhirnya apa? Masuk ke sumur mati. Maka wajib dia ganti, karena dia yang teledor menempatkannya bukan di tempat yang aman. Atau dia taruh di jalan yang ramai, akhirnya tertabrak, bukan tempat yang aman, maka itu pun keteledoran dia, mati karena ulah yang punya, maka itu wajib dia ganti. Kondisi ketiga, kalau yang menyebabkan kematiannya adalah tangan orang lain. Tangan orang lain. Seperti apa? Misalkan disembelih sebelum waktunya. Orang lagi sholat subuh hari Idul Adha, ada orang tutup, saya mau nyembelih duluan nih, biar ada sarapan sebelum berangkat sholat. Sembelih. Akhirnya apa? Hewannya mati. Ketika dapat yang punya, ini hewan sudah mati, sembelih, belum waktunya menyembelih kurban. Maka orang yang menyembelih wajib mengganti. Kenapa? Karena dia merusak udhiyah orang lain, yang menjadikan udhiyah tersebut tidak sah. Atau dia sembelih dengan sembelihan yang tidak syar'i. Misalkan bukan dengan disembelih dengan pisau, tapi dengan batu, dipukul kepalanya, maka dia pun wajib mengganti. Yang wajib mengganti adalah yang menyebabkan kematian. Wajib doman, wajib ganti rugi kepada si pemilik hewan, kecuali si pemilik hewan merelakan, ya sudahlah biar saya sendiri yang beli hewan gantinya, itu silakan saja. Tapi kalau dia tidak merelakan, dia minta ganti rugi, wajib untuk mengganti rugi, karena dia menghilangkan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhoi oleh pemiliknya. Baik. Ini apabila hewan yang belum hewan yang bukan dinadarkan secara umum. Adapun yang dinadarkan secara umum, misalkan dia mengatakan saya bernazar akan berkorban, kemudian dia beli hewan, dia tunjuk inilah hewan kurban saya untuk memenuhi nazar, ternyata mati sebelum dikurbankan, maka tetap wajib diganti apapun sebab kematiannya, karena dia belum menunaikan nazar. Ini terkait dengan hukum yang berlaku tatkala hewan kurban sudah ditakyinkan, sudah ditetapkan oleh pemiliknya bahwasanya ini sembelihan kurban saya. Adapun kalau belum ditakyin, masih misalkan beli kurban, titipkan ke panitia, titip ya kambing ini atau sapi ini atau unta ini, nanti di hari Idul Adha tolong kamu sembelih sebagai udhiyah saya, sebagai kurban saya. Ini belum ditakyin, berarti hewannya belum dipastikan saya ini kurban saya bukan, tapi dia titipkan dulu, nanti kalau sudah hari Idul Adha tolong sembelih dengan sebagai kurban bagi saya. Ini belum ditakyin. Maka kalau belum ditakyin kemudian hewannya mati, maka tidak wajib baginya untuk menggantikan hewan yang lainnya, karena dia masih harta dia, berarti anggapannya dia gagal di-cancel untuk berkurban di bulan tersebut. Jadi dia mau ganti pun alhamdulillah, supaya dapat pahala taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha tersebut. Baik. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, sebelum kita buka sesi jawab adalah apabila yang menyembelih hewan kurban adalah wakilnya, bukan si pemilik kurban, maka orang yang seperti ini ada 3 keadaan. Wakil yang menyembelih kurban, hewan kurban punya orang lain, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama,
dia sembelih dengan niatan ini kurban untuk si pemiliknya, maka yang seperti ini sah menjadi hewan kurban, boleh untuk mewakilkan dalam penyembelihan. Sekarang gimana kalau nyembelihnya tanpa izin? Dia hanya diwakilkan untuk menjaga hewan kurban, tidak diwakilkan untuk menyembelih hewan kurban. Ternyata disembelih, yang punya tidak ridha. Maka sebagian para ulama pendapat wajib dia ganti rugi. Karena apa? Dia tidak diwakilkan untuk menyembelih. Ketika dia menyembelih berarti apa? Dia telah bertindak semena-mena terhadap harta orang lain. Sebagian yang lain pendapat sudah sah. Kenapa? Karena hewan itu pun sudah diniatkan sebagai kurban oleh pemiliknya. Jadi kalaupun mati atau disembelih orang lain tanpa izinnya atau tanpa sepengetahuannya, itu pun sudah sah, tidak mengapa. Karena yang jadi acuan adalah niatan pemiliknya. Namun alangkah baiknya yang jadi wakil ini harus pastikan dia diizinkan untuk menyembelih atau tidak. Kalau tidak diizinkan untuk menyembelih, tahan dulu sampai yang punya mengabarkan. Sudah, silahkan kamu saja yang menyembelih, agar khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf para ulama yang dimana sebagian pendapat tidak sah menjadi udhiyah, bahkan harus diganti. Kondisi yang kedua, dia sembelih ternyata niatannya buat dirinya, bukan buat yang punya. Maka yang seperti ini wajib dia ganti. Oke. Pendapat yang lain tidak wajib dia ganti, karena yang jadi acuan adalah niatan yang punya, sama seperti tadi yang disebutkan pada kondisi pertama. Tapi wajib dia ganti daging yang sudah dia bagikan, karena belum tentu yang punya ridho dengan pembagian yang dilakukan oleh si wakil yang tanpa izin tadi. Si wakil yang tanpa izin sudah dia bagikan, yang punya datang, loh mana hewan kurban saya mau sembelih sendiri nih. Oh, sudah disembelih tadi. Loh, saya kan tidak menyerahkan untuk disembelih. Nah, yang seperti ini sebagian para ulama berpendapat wajib dia ganti. Sebagian yang lain pendapat tidak perlu dia ganti, sudah sah. Tapi daging yang dia bagi, kalau yang punya tidak ridho, dia ganti rugi itu daging. Adapun sembelihannya, kurbannya sudah sah. Semuanya kembali kepada bahwasanya hewan yang sudah ditakyin tadi ini adalah titipan di tangan orang, bukan haknya sendiri. Adapun kalau ternyata dia tidak tahu bahwasanya itu punya orang lain, dia sembelih untuk dirinya, maka sah sebagai sembelihan bagi pemilik, namun wajib untuk mengganti daging yang sudah dibagikan. Dia kira ini hewannya dia, ternyata apa? Ini punya orang lain, punya antum di situ. Waduh, hewan kurban orang lain, saya niatkan buat saya tadi. Gimana ini? Jadi dia tidak tahu itu punya orang, dikira punya sendiri. Maka kata para ulama, sah bagi si pemilik, namun dia wajib ganti rugi daging kalau sudah terlanjur dibagikan. Tapi belum dibagikan, ya sudah, kasih dagingnya ke pemiliknya, terserah pemilik yang mau dibagikan ke siapa. Karena hewan kurban itu haknya si pemilik. Sekali lagi ini haknya pemilik, bukan haknya panitia, kecuali panitia diserahkan amanah untuk membagikan. Baik. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, enggak niat untuk udhiyah siapapun. Maka ini pun terjadi perbedaan pendapat seperti yang tadi kita sebutkan. Sebagian pendapat tidak sah, sebagian pendapat sah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini terkait dengan hukum-hukum seputar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lebih khususnya terkait dengan ibadah dzabhul udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Sallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan.
Waalaikumsalam. Pengganti sapi, kerbau, apakah sah untuk dijadikan hewan kurban? Kerbau ini termasuk dari satu jenis dengan sapi, kita dari fisiknya itu sama. Maka kerbau pun boleh, istilahnya jamus dalam bahasa Arab. Adapun banteng ini kalau saya tidak salah ini adalah istilahnya al-baqar wahsh, sapi yang liar, banteng seperti itu. Maka banteng ini beda. Banteng ini kan tidak jinak, tidak sama seperti sapi dan kerbau. Maka wallahu ta'ala alam, sejauh yang saya tahu banteng ini tidak termasuk dalam jenis sapi meskipun secara fisik mirip. Adapun kalau kerbau maka dia masuk dalam jenis sapi. Wallahu ta'ala. Banteng ini kan dari karakternya saja berbeda, liar. Dan pertanyaan kedua terkait dengan apa tadi? Kalau ditayin kemudian mengharuskan kita untuk menyembelih sebelum waktunya karena misalkan tercekik. Maka kalau memang kondisinya dia hewan ini kita sembelih, berarti kan kesengajaan menyembelihnya untuk menyelamatkan supaya hewannya tidak mati sia-sia. Maka berarti unsur kesengajaan. Berarti tadi kita bahas pada poin di mana hewannya mati di tangan si pemilik. Maka wajib dia ganti. Kalau sudah ditakyin hewannya, ini sudah dia patenkan bahwasanya ini adalah hewan sembelihan saya. Kemudian sebelum hari Idul Adha karena tercekik dia sengaja untuk menyembelih, maka dia wajib untuk menggantinya, karena berarti dia sendiri yang sengaja untuk menyembelih hewan tersebut, meskipun itu keadaannya darurat biar tidak mubadir. Karena apa? Pada kasus karena para ulama memaknai hewan yang sudah ditakyin tersebut seperti sebuah amanah di tangan orang lain, dan orang lain yang dia memegang itu barang amanah, kalau barang tersebut dikhawatirkan rusak kemudian akhirnya dia konsumsi atau dia habiskan, tetap dia wajib dhaman, tetap wajib dia menggantinya. Karena ada sebuah kaidah itu ad-daruratu la tusqitu haqqal ghair. Keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain. Nah, di sini haknya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, di mana hewan itu sudah dipatenkan, sudah ditakyin sebagai hewan kurban. Maka kalau dia sengaja menyembelih, wajib dia datangkan gantinya. Wallahu ta'ala. Silakan yang lain. Wassalamualaikum. Hewan kurban yang menjadi wajib atau yang hukumnya wajib karena nazar. Intinya ringkasnya seperti pertanyaannya kan. Orang bernazar ingin berkurban, apakah boleh bagi dia untuk menikmati daging hewan tersebut?
daging hewan yang dia sembelih karena dia pernah bernazar untuk menyembelih kurban. Bagian para ulama mendapat tidak boleh bagi si pengkurban untuk memakan hewan kurban yang hukum kurbannya wajib, seperti disebabkan nazar tersebut. Beda halnya dengan yang tatawwu. Jadi dibedakan antara yang punya wajib dengan yang tatawwu. Hukumnya yang demikian maka tidak boleh mendapat sebagian para ulama. Allah Taala. Maka semuanya disedekahkan. Tidak boleh untuk dimakan oleh dia. Yang boleh dimakan menurut ini adalah yang sembelihan tatawwu, bukan yang sembelihan wajib, bukan yang kurban wajib. Allah Taala. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Wassalamualaikum. Larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi orang yang ingin berkurban di awal Zulhijjah. Berbeda pendapat dengan para ulama tentang makna larangan tersebut. Apakah hukumnya haram atau sekedar makruh? Ulama Imam Syafi'i hukumnya adalah makruh, tidak sampai pada keharaman. Sehingga dalam artian kalaupun seorang tetap melakukannya maka dia tidak dihukumi berdosa, hanya saja dia meninggalkan sebuah hal, melakukan perkara yang dimakruhkan. Allah Taala. Sebagian yang lain berpendapat haram. Allah Taala. Karena larangan itu, lafaz larangan ada kalanya dibawa kepada haram, ada kalanya dibawa kepada makruh berdasarkan dalil-dalil yang dilihat oleh para ulama. Silakan pertanyaan terakhir kalau pun ada. Silakan. Waalaikumsalam. Patungan beramai-ramai untuk membeli hewan kurban. Jumlahnya lebih dari 7 orang kalau sapi misalnya. Adapun kalau menjadikan itu sebagai kurban, yaitu niat taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah. Tidak sah menjadi kurban. Itu hanya menjadi daging biasa saja, daging yang disembelih biasa, yang disembelih biasa untuk konsumsi bersama-sama untuk makan. Nah, kalaupun ingin menjadikan kurban, maka mungkin bisa dengan disolusikan bahwasanya mereka memberikan uang tersebut. Istilahnya uang itu adalah hibah atau pemberian cuma-cuma kepada salah satu di antara mereka, dengan syarat tentunya nanti uang yang sudah diterima oleh si fulan, miliknya fulan ini, dia gunakan untuk berkurban dengan niatan menyertakan orang-orang tadi dalam pahalanya. Itu bisa menjadi sebuah solusi supaya yang disembelih menjadi kurban, karena kurban itu ada batasan jumlah orangnya. Kalau tidak dijadikan demikian, maka ya tadi itu adalah sembelihan daging biasa, bukan kurban. Karena kurban itu ibadah, butuh memenuhi syarat-syarat. Tapi bisa dicari solusinya ya tadi, berarti yang lain statusnya adalah mereka menghibahkan uangnya kepada 1 orang atau 7 orang misalkan untuk membeli sapi, kemudian niatan mereka adalah sebagai menyertakan orang-orang yang lain dalam pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyertakan umatnya ini dalam kurban beliau. Yang tadi kita bahas. Allah Taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa memaksimalkan
ibadah kita di 10 hari dari bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan kita jumpai, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk menjalankan ketakwaan kepadanya, karena tidaklah mungkin kita melakukan ketakwaan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.